untuk para pejuang klaim Aztec ya, mungkin yang sekarang lagi pusing ya, karena Aztec banyak banget permintaannya akhir-akhir ini, sama kita juga. Dan aku mau share salah satu kasus yang menurut aku penting untuk teman-teman ketahui, terutama teman-teman pabrik, ABK, panti ya, karena Aztec hanya bisa diklaim oleh teman-teman yang formal. Untuk PRT nggak bisa. Nah, Mas Irwanto ini dia klaim dan dianya itu orangnya sudah pulang ke Indonesia. Jadi kita klaim bantu dengan bank di Indonesia ya. Jadi teman-teman bisa lihat ini notifikasinya, dana masuk ke rekening dia, Bank Indonesia. Jadi langsung ditransfer rupiah dan dilihat tuh dari Bureau of Labor ya, meskipun nggak kelihatan belakangnya ya. Tapi ini langsung dari Aztec Taiwan dikirim ke Indonesia. Nah, yang aku mau ceritain dan teman-teman bisa pelajari dari kasus ini apa, kita lihat ya. Nah, jadi aku ambil contoh Mas Irwanto ini. Mas Irwanto ini kita bantu urusin untuk klaim Aztec ya. Dan selama menurut kita kalian memang berhak untuk mendapatkan klaim itu, kita pasti akan perjuangkan. Yang penting kalian juga mau untuk kerjasama dengan kita, bantu melengkapi semua dokumen. Nah, kasusnya Mas Irwanto ini apa? Dia ini orang tuanya meninggal 25 Juni ya, saat dia masih di Taiwan. Sedangkan dia balik ke Indonesia ya, sudah nggak balik lagi ke Taiwan, itu tanggal 29 Agustus. Berarti kan secara logika Mas Irwanto ini pada saat orang tuanya meninggal, dia masih kerja di Taiwan. Betul ya? Meskipun dia sekarang sudah di Indonesia ya, buat teman-teman yang udah di Indonesia, selama orang tua, suami atau istri atau anak meninggal di saat kalian sedang bekerja di Taiwan, itu kalian bisa klaim Aztec. Nah, sekarang dari pihak Aztec-nya itu bilang kalau dia itu nggak ada Aztec. Jadi kita nggak tahu nih siapa yang salah antara perusahaannya mungkin yang nggak bayarin Aztec-nya dia, atau memang Aztec-nya itu dari awal nggak ada. Nah, jadi makanya ini penting buat teman-teman kalau kita pada saat bantu teman-teman proses itu minta ada namanya slip gaji. Karena di slip gaji itu kan tertulis tuh kalian potong laopao atau Aztec atau tidak. Kalau misalnya kalian setiap bulan dipotong Aztec, tapi pada saat kalian klaim itu nggak bisa karena perusahaan nggak bayarin Aztec kalian, kalian tetap punya hak untuk bisa dapat klaim. Karena bukan kalian yang salah, perusahaan kalian yang salah. Jadi dia orang tuanya meninggal saat dia masih dalam masa kerja. Kenapa kok di Aztec datanya nggak ada? Kata Aztec, dia nggak pernah didaftarkan untuk bayar laopao atau Aztec ya, asuransi tenaga kerja. Jadi kita terus fight ke Aztec-nya sampai kita tanya ke agentnya, kalau memang dia ini kan pasti kan agentnya masih di sini dan tahu dong punya datanya dia kan. Dan kalau memang di slip gajinya dia itu dia selalu bayar, kenapa kok dari si Aztec-nya ini kok nggak ada datanya? Nah, ini ada dua kemungkinan teman-teman. Yang pertama, itu kantornya memang nakal, nggak bayarin Aztec-nya. Nah, kalau dalam kasus yang pertama ini, karena perusahaannya yang nakal nggak bayarin Aztec-nya, maka perusahaannya lah yang akan didenda dan perusahaannya yang wajib memberikan klaim kepada PMI yang bersangkutan. Ya. Yang kasus yang kedua, pada saat dia, namanya kita nih, kan kita di Taiwan pasti kita akan perpanjang paspor atau perpanjang ERC. Atau kalian yang ganti dari ERC biasa ke ERC PTTM. Nah, penting untuk mengingat atau menyimpan minimal foto data paspor kalian yang lama atau ERC kalian yang lama. Karena Mas Irwanto ini kasusnya yang kedua nih. Jadi data dia yang didaftarkan ke Aztec beda dengan data paspor dia yang sekarang. Jadi Aztec-nya itu pakai nomor paspor dia dan nomor ERC dia yang lama. Jadi datanya nggak kecek dan agentnya itu nggak mengupdate. Nah, jadi repotnya di situ. Tapi ya, puji Tuhannya, syukur alhamdulillahnya, tetap dananya cair. Karena menurut kita, Mas Irwanto memang layak untuk dapat klaim. Dia tidak melanggar aturan apapun. Dan dia klaim sesuai dengan prosedur yang sudah disiapkan. Jadi buat teman-teman yang mau klaim ya, kalian cek bener pasti-pasti kalian ada bayar Aztec atau tidak. Semua dokumen kalian simpen, ya minimal kalian punya fotonya, jangan sampai hilang. Dan kalau kalian mau klaim, ingat, batas klaimnya itu hanya 5 tahun. Kalian bisa minta tolong agent kalian atau PT kalian untuk bantu urus,
Kalau mereka nggak mau urus, kalian juga boleh minta tolong bantuan kita. Kita akan bantu kalian urus supaya kalian bisa mendapatkan hak kalian ya. Ini bukannya kita yang mengada-ngada, tapi memang kalian punya hak untuk mendapat klaim Aztec. Kalau memang ada keluarga yang meninggal ya. Dan meninggalnya pada saat kalian bekerja, bukan saat kalian sudah di Indonesia. Dan nggak boleh kalau misalnya kalian lagi pindah majikan atau lagi cuti. Jadi ini penting sekali diperhatikan. Tanggal kematian harus tanggal yang sama pada saat kalian bekerja. Tanggal kalian sedang aktif bekerja. Kalau kalian ada nonton video-video aku yang sebelumnya, ada satu PMI, dia nggak bisa klaim. Kenapa? Karena orang tuanya meninggal pada saat dia sedang pindah majikan. Tanggal 12 dia selesai bekerja, ya, sudah mau pindah majikan. Tanggal 13, orang tuanya meninggal. Tapi dia baru kerja di pabrik baru tanggal 15. Jadi dari tanggal 13 sampai 14, itu dia hitungannya nggak punya Aztec. Kan kita ngenes ya, sayang banget gitu loh. Beda 2 hari doang. Tapi ya Aztec begitu, dia melihat dari data. Kalau misalnya memang pada saat tanggal 13 itu kalian tidak ada terdaftar di Aztec, ya kalian nggak bisa klaim. Jadi tolong bantu share video ini ke teman-teman kalian yang lain yang mungkin sekarang lagi proses klaim juga, tapi mungkin terkendala karena dapat surat dari Aztec gitu ya. Entah suruh melengkapi surat kematian medis, entah suruh melengkapi akte lahir yang meninggal, KTP yang meninggal, banyak macam deh. Pokoknya sekarang Aztec itu lagi rewel. Jadi teman-teman semangat buat yang lagi klaim dan semoga cepet cairnya ya. Dan jangan lupa di-share video ini ke teman-teman kalian yang lain. Thank you.